tekun dan rajin berencana. Refleksi pagi 1621. Sikap apa yang dinasihatkan Amsal bagi seseorang untuk mendapatkan hasil akhir yang baik? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 24 ayat 27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Saudara-saudara, untuk bisa menyelesaikan sebuah tugas dengan baik dan bertanggung jawab, diperlukanlah sikap tekun dan rajin untuk mempersiapkannya. Di 1 Raja-Raja 5 diceritakanlah bagaimana Raja Salomo membuat perencanaan dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum ia mulai membangun bait Allah. Perlunya persiapan matang dalam melakukan setiap tugas dan panggilan juga diajarkan Yesus Kristus di Lukas 14 ayat 28-30. Perencanaan matang yang dilakukan dalam takut akan Tuhan memang tugas kita. Saudara-saudara, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita telah diberi Allah pekerjaan baik yang tentu berbeda-beda satu dengan lainnya. Pekerjaan baik dari Allah itu tentu harus dipersiapkan dengan rajin dan bertanggung jawab. Bersikap malas-malasan dan mudah menyerah dalam melakukannya tentu bukanlah sikap yang dikenan Allah. Untuk itulah Allah mengaruniakan akal budi untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, kalau kita telah tahu pekerjaan baik dari Allah bagi kita, tekunlah mengerjakannya. Tuhan pasti memberi hikmat dan kekuatan dalam mempersiapkan dan melaksanakannya. Belajar mengasihi. Refleksi pagi 1622. Sikap apa yang harus dihindari oleh setiap orang percaya? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 24 ayat 28 dan 29. Janganlah menjadi saksi terhadap orang lain tanpa alasan yang patut. Janganlah juga berdusta mengenai dia. Janganlah berkata, aku akan membalas kepadanya apa yang sudah dilakukannya terhadapku. Saudara-saudara, sembarangan menuduh orang, bersaksi dusta, dan membalas dendam adalah 3 hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dengan jelas, Tuhan Allah memerintahkan di Imamat 19 ayat 18 untuk umat Tuhan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bila seseorang main tuduh, bersaksi bohong, dan mengumbar nafsu balas dendam, maka ia telah melakukan hal jahat terhadap orang lain. Ini tentu bukan perbuatan terang. Saudara-saudara, rasa tidak suka kepada orang lain bisa saja membutakan mata hati kita untuk kita bertindak tidak benar. Bila rasa tidak suka terus dipupuk, maka hal itu bisa kemudian berubah menjadi rasa benci. Kebencian itu akan berbuahkan kejahatan seperti sikap Raja Saul terhadap Daud di 1 Samuel 18. Di dalam kebencian, Raja Saul kemudian bertindak jahat terhadap Daud, bahkan hendak membunuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersikap seperti yang diajarkan Daud di Mazmur 15 untuk kita berlaku tidak bercela, melakukan yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebar fitnah, dan tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Hanya dengan sikap ini, kita boleh diperkenan Tuhan
untuk dapat tinggal di hadirat Tuhan senantiasa. Mari belajar bersama. Menghindari kemalasan. Refleksi pagi 1623. Apa akibatnya bila seorang menjadi pemalas? Mari dengarkan nasihat Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Pernah aku melalui ladang dan kebun anggur seorang pemalas yang bodoh. Yang kulihat di situ hanyalah tanaman berduri dan alang-alang. Pagar temboknya pun telah runtuh. Setelah kuperhatikan dan kurenungkan hal itu, kudapati pelajaran ini. Dengan mengantuk dan tidur sebentar, dengan duduk berpangku tangan dan beristirahat sejenak, kekurangan dan kemiskinan datang menyerang seperti perampok bersenjata. Saudara-saudara, sifat pemalas adalah sifat yang harus dihindari oleh setiap orang, karena kemalasan pasti akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan. Segala kemampuan yang Allah sudah berikan haruslah dimanfaatkan dengan rajin. Saudara-saudara, sifat kemalasan ini adalah sifat keengganan untuk berpikir dan bertindak, walaupun seseorang sudah diberikan Tuhan karunia untuk berpikir dan kemampuan untuk melaksanakannya. Lain halnya bila seseorang sakit, lemah fisik, ataupun memiliki keterbatasan mental. Bila itu terjadi, seseorang bisa saja tidak bisa berpikir dengan baik ataupun bertindak seperti halnya orang yang sehat. Oleh sebab itu, bila Tuhan sudah memberikan kemampuan berpikir dan bertindak untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, marilah kita melakukannya dengan rajin dan bertanggung jawab. Janganlah kita duduk berpangku tangan dan bermalas-malasan untuk melakukannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya.